Halo, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Marco Chandra Bangun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara pekerjaan rapat beton dalam hal peningkatan kualitas rapat beton pada pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas rapat beton. Yang pertama, dalam hal pembentukan badan jalan, kita harus perhatikan dalam hal kemiringan jalan serta tekongan. Dalam tekongan kita harus buat ada pelebaran jalan. Juga dalam hal kemiringan, jangan terlampau curam. Setelah pembentukan badan jalan selesai, maka kita lakukan pemasangan mal ataupun backisting. Di sini kita harus perhatikan dimensi yang ada, lebar berapa daripada rencana yang telah kita rencanakan, serta ketebalan, sehingga pada waktu pelaksanaan pengecoran sesuai dengan spesifikasi maupun dimensi yang diharapkan dari perencanaan kita. Setelah mal dipasang, maka kita di lapis dasar kita lapisi dengan plastik. Nah, kenapa hal ini perlu kita lapisi plastik? Karena pada saat kita menuangkan campuran beton, air semen yang ada tetap berada pada posisi dan kandungan daripada campuran beton tersebut. Kalau kita tidak pakai plastik sebagai dasarnya, maka air semen akan meresap ke tanah. Dengan air semen yang berkurang, maka kekuatan rencana daripada beton yang kita harapkan akan berkurang. Nah, ini berhubungan dengan faktor air semen. Nah, faktor air semen yang ada mempengaruhi kekuatan daripada beton. Jika faktor air semen ini berkurang, maka kualitas beton yang dihasilkan akan berkurang. Dalam hal pekerjaan rapat beton, kita harus perhatikan material yang ada, yaitu semen, pasir, kerikil, dan air. Semen yang kita gunakan dalam pekerjaan rapat beton harus dipastikan yang standar nasional Indonesia, ya. Nah, kemudian untuk mengecek daripada semen yang masih dalam sak, kita bisa lakukan dengan memukulnya. Jikalau empuk, maka semen berarti masih baru dan bagus. Jika kita pukul keras, berarti semen telah lama dan jelek. Nah, pada saat menuangnya, setelah kita buka dari saknya, jika kita tuangkan, butiran daripada semen lembut dan terurai. Ini menandakan semen masih dalam kualitas baik. Tapi jikalau dituangkan butirannya semennya menggumpal, ini berarti kualitas semennya jelek. Nah, pada saat penimbunan daripada semen, diharapkan itu tidak melebihi daripada 15 sak. Kenapa? Karena ini berpengaruh nantinya terhadap semen. Dia akan menjadi gampang mengeras. Makanya pada saat penimbunan kita harus lapisi dengan plastik sehingga kelembaban udara ataupun uap air yang ada di udara tidak masuk ke semen sehingga menyebabkan semen menjadi keras. Material yang kedua yaitu pasir. Nah, berdasarkan SNI 036820-202, maka material pasir yang baik itu yaitu memiliki garasi yang baik, memiliki kadar lumpur yang minimal, rendahnya kandungan bahan organis, memiliki bentuk potongan pasir yang kuat. Untuk mengeceknya, kita bisa lakukan secara manual. Nah, kita dapat menggenggam pasir. Jika pasirnya itu berurai dan tidak lengket di tangan kita, maka berarti pasir itu bagus dan baik untuk digunakan. Berarti kadar lumpurnya
tidak banyak. Nah, untuk selanjutnya mengecek bagaimana kadar lumpur, kita bisa perhatikan dalam gambar yang ada. Pertama kita masukkan pasir ke dalam botol bening sekitar separuh. Kemudian kita tambahkan air sehingga terisi 2/3 daripada botol. Kemudian dikocok-kocok pasir dan air hingga merata sehingga didiamkan. Setelah didiamkan, kita bisa ukur tinggi bagian lumpur yang berada di atas. Nah, jikalau tingginya itu mencapai daripada 10%, berarti pasir tersebut tidak baik untuk digunakan dalam campuran beton karena mengandung lumpur yang banyak. Untuk kerikil, kita bisa perhatikan daripada ciri-ciri kerikil yang berkualitas, yaitu memiliki butiran yang agak bulat. Nah, agak bulat, tidak pipih atau gepeng ya. Nah, kalau dipukul pakai palu, keras butirannya, permukaannya kasar dan bersih. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan dilekati daripada semen, sehingga dalam pencampuran nantinya, maka semen dapat melekat erat kepada kerikil tersebut. Nah, ukurannya itu 4 sampai dengan 8 mm. Selanjutnya tentang material air. Dalam hal pencampuran beton membutuhkan air, maka air dengan kualitas yang baik akan menghasilkan pencampuran yang baik dan kualitas daripada rabat beton yang baik. Sehingga disyaratkan air yang berkualitas untuk pembuatan rabat beton, yaitu tidak mengandung bahan organik, misalnya sisa-sisa tumbuhan, tidak boleh juga mengandung bahan kimia, besi, sulfat, dan klorida, dan zat-zat kimia lainnya yang dapat merusak mutu daripada beton. Air juga tidak boleh mengandung minyak, karena minyak akan menghambat hidrasi yang diperlukan oleh beton untuk ikatan awal. Juga tidak boleh mengandung garam. Setelah kita mendapatkan bahan yang berkualitas, langkah selanjutnya kita yaitu pencampuran material. Nah, sebelum memasukkan bahan kering atau material pasir, semen, dan kerikil ke dalam mesin pengaduk, ada baiknya itu mesin pengaduk kita basahi terlebih dahulu beserta gerobak sorong yang akan membawa campuran yang ada dan ember yang kita gunakan. Nah, selanjutnya dekatkan semen ke bibir daripada gerobak ataupun mesin pengaduk. Kenapa? Hal ini bertujuan agar semen yang sudah kita takarkan itu tidak banyak yang terbuang, karena dengan banyaknya takaran semen yang sudah kita takarkan banyak terbuang, sehingga hasil daripada satu pencampuran daripada beton hasilnya akan berkurang kualitasnya karena banyak semen yang berkurang dan terbuang. Selanjutnya, pada saat memasukkan bahan-bahan kering, diharapkan dapat memasukkan dengan secara perlahan. Nah, kita harus berhati-hati jangan sampai banyak yang tumpah dan airnya muncrat. Nah, begitu airnya itu setelah muncrat waktu dipengadukan, air kan sudah terlebih dahulu mengaduk semen. Nah, inilah yang akan mengurangi faktor air semen, membuat semen dapat terbuang secara percuma. Nah, dalam hal urutan sebenarnya tidak ada yang, bukan hal yang penting, tapi ada baiknya itu kita memasukkan semen terlebih dahulu ke dalam mesin pengaduk, selanjutnya diikuti dengan pasir dan kerikil. Pada saat mesin pengaduk bekerja, jangan terlampau dekat dengan mesin pengaduk dan diharapkan dapat menggunakan masker. Ini bertujuan untuk
sebagai pelindung pernapasan kita, karena debu-debu yang ada yang keluar daripada proses pencampuran dapat menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis dan kanker. Setelah diaduk, maka kita melihat daripada campuran yang telah dihasilkan, kita perhatikan jikalau adukan yang ada terlihat sangat kering, maka kita bisa tambahkan sedikit air agar campuran tetap lunak dan basah. Jangan terlalu banyak mencampurkan air karena akan membuat campuran mortal atau campuran beton menjadi sangat encer, dan efeknya campuran yang ada tidak menyatu dengan sempurna dan campuran yang ada tidak dapat dipergunakan. Setelah selesai dalam hal pencampuran, maka kita harapkan peralatan yang digunakan harap dibersihkan. Nah, hal ini bertujuan agar sisa-sisa semen yang ada tidak berkerak di dalam peralatan yang ada, sehingga kedepannya masih bisa dipergunakan. Terlebih jika menggunakan mesin pengaduk itu, jika tidak dibersihkan maka bisa menyebabkan macet tidak berputar secara sempurna nantinya alat pengaduk yang ada. Pada saat proses penghamparan, kita perhatikan untuk dapat membuangnya ke tempat lokasi pengecoran jalan. Kita bisa perhatikan di gambar. Nah, setelah dihamparkan maka langsung diratakan sesuai dengan tebal daripada jalan yang telah diisyaratkan, yang direncanakan, yang telah kita pasang terlebih dahulu sesuai dengan ukuran yang ada di mal. Setelah itu, kunci daripada kekuatan rapat beton itu yaitu dalam hal pemadatan. Nah, pemadatan betonnya ini merupakan kunci utama. Ini yang selama ini kita lalai atau mengabaikan hal ini. Nah, dengan beton yang padat, maka akan menghasilkan kualitas beton yang baik. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat ada contoh misalnya dengan pemadatan menggunakan mesin vibrator. Nah, kalau kita terkendala dalam pengadaan ataupun menyewa daripada mesin pemadat vibrator tersebut, kita bisa lakukan secara manual dengan merojoknya menggunakan besi ataupun kayu-kayu. Nah, setelah dihampar dan diratakan, kita bisa padatkan dengan merojoknya sehingga beton yang dihasilkan padat. Dengan kepadatan tersebut, maka diharapkan dapat menghasilkan kualitas beton yang baik. Pada tahap finishing, kita dapat menggunakan bahasa umumnya, mungkin kasutan ini kita kurang paham. Yang di sini dimaksudnya itu raskam ya, raskam ataupun sendok semen untuk menghaluskan daripada permukaan jalan rawat beton yang kita perbuat. Nah, ini bertujuan untuk membuat permukaan beton itu halus dan rata sehingga mencegah adanya kebocoran. Nah, dengan tidak adanya bocor, maka air tidak dapat meresap masuk ke dalam yang dapat mengakibatkan kerusakan beton secara struktural. Nah, untuk
lokasi yang curah hujan tinggi ataupun di daerah tikungan maupun tanjakan dan turunan, kita perlu membuat garis-garis kasar. Nah, kenapa kita perlu perbuat garis-garis kasar dalam jalan rawat beton kita? Untuk mencegah licin yang ada. Nah, dengan permukaan yang kasar, maka pengguna jalan baik di saat musim hujan dan di lokasi turunan dan tikungan, maka tidak mudah tergelincir. Nah, karena ban mengikat kepada jalan yang kasar. Hal ini menjadi poin penting di dalam pengecoran dan pekerjaan rapat beton. Kenapa? Kita sering mengabaikan perawatan pasca pengecoran. Nah, begitu setelah selesai cor, biasanya kita langsung tinggalkan begitu saja. Padahal seharusnya jalan yang telah kita cor, kita harus tutupi dengan plastik. Nah, kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena setelah pengecoran beton, umumnya untuk dapat kering itu membutuhkan waktu 7 jam. 7 jam. Sehingga untuk mencegah uap air keluar dan hilang, harus kita tutupi dengan plastik sehingga uap air yang ada itu tetap meresap dan ada di dalam beton tersebut. Nah, kalau ini keluar, banyak keluar uap-uap air ini, terutama pada umur awal beton, ini akan mengakibatkan kekuatan beton berkurang. Kenapa? Karena semen membutuhkan air dalam jumlah yang cukup untuk melakukan reaksi hidrasi, pengikatan. Nah, itu sangat diperlukan uap airnya, sehingga untuk mencegah uap air itu menghilang atau keluar, kita bisa menutupinya dengan plastik. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan tidak mengurangi daripada kekuatan beton yang telah kita rencanakan. Demikianlah tutorial cara pekerjaan rawat beton untuk peningkatan kualitas pekerjaan rawat beton dalam pembangunan infrastruktur desa, khususnya di Kecamatan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang. Sekian dan terima kasih.